aku Sri Nadi. Episode kelima kali ini masih sama dengan episode sebelumnya. Kami mengundang salah satu kepala program keahlian jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Gianyar, yaitu Kaprok dari jurusan TKJ. Mungkin Bapak ingin menyapa teman-teman yang ada di sana. Halo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wih, ini biasanya saya ada di depan kamera, sekarang saya ada di depan kamera. Oke, terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang santai hari ini. Iya. Mungkin tema kita apa ya sekarang? Apa ya kira-kira? Penasaran nih. Baik. Sebelum kita memulai perbincang-bincang kali ini, mungkin Pak Budi Brata, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini cerah ya. Baik, kabar baik, sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya, pastinya. Baik, mari kita mulai berbincang-bincang dengan Kepala Program Keahlian Jurusan TKJ. Mungkin pertanyaan pertama dimulai dari Sri. Oke, terima kasih Lala. Nah, untuk Bapak, bisa kan ceritakan sedikit nih tentang jurusan TKJ dan apa aja sih yang dipelajari pada jurusan TKJ ini? Jadi yang dipelajari begitu? Iya. Oke, kalau yang dipelajari di TKJ banyak ya, karena ilmunya kan luas banget. Namanya jaringan. Iya. Terhubung menjadi satu kan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita di kompetensi kalian TKJ namanya Teknik Komputer dan Jaringan. Kalau yang sekarang namanya TJKT ya, Teknik Komputer Telekomunikasi. TJKT, Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Jadi itu nama lebih luas lagi ya. Luas banget. Jadi kita memang harus menghubungkan satu jaringan sehingga menjadi banyak online ya, ujung-ujungnya online ya. Jadi yang kita pelajari di sana tidak hanya soft skill, hard skill juga kita pelajarkan. Mengingat kita adalah sekolah kejuruan ya, jadi wajib harus punya skill kan seperti itu ya. Jadi yang di TKJ itu sendiri pastinya kalau orang membayangkan TKJ itu apa sih? Pasti belajarnya komputer, pasti. Iya. Pasti kan? Saya juga. Ya, pasti kan? Iya, pasti Nah, gitu. semua. Jadi dari hardware, software, firmware kita pelajari. Basicnya itu komputer. Kan nggak mungkin lah ada jaring komputernya nggak ada. Sama seperti nanti misalnya kalau kalian editor komputernya nggak ada, gimana caranya? Kan semua base-nya komputer. Jadi di TKJ itu belajarnya komputer udah pasti, karena itu adalah media atau perangkat alat yang kita gunakan untuk belajar. Dan samping itu kita belajar jaringan. Jaringan apa yang dipelajari Pak? Jaringan komputer tentunya. Nah sekarang sudah melebar ke telekomunikasi, itu lebih luas lagi jaringannya. Jadi dari medianya menggunakan kabel, wireless juga sekarang. Jadi beban pelajarannya kalau dibilang susah, tidak terlalu susah. Kalau dibilang mudah, enggak juga terlalu mudah. Jadi kembali ke siswa masing-masing ya. Jadi secara umum dia mempelajari hardware, software, firmware, basicnya itu komputer, baru belajar ke jaringan. Jadi ada stepnya. Nggak bisa lah kita dari 100 tangga dalam satu hari naik ke 100 per step. Itu harus ada Step by step. basicnya. Ya tentunya pastinya harus memiliki hobi. Kalau nggak punya hobi di jaringan komputer, kalau nggak ada minat, nggak ada niat, susah, terpaksa. Iya. Seperti itu. Mungkin itu gambaran umumnya ya. Seperti itu. Nah, buat kalian nih yang berminat di jurusan TKJ dan adik-adik kalian jika berminat juga di jurusan TKJ, bisa banget nih masuk di sekolah. SMK Negeri 1 Gianyar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada mata pelajaran atau modul khusus untuk jurusan TKJ yang disesuaikan untuk perkembangan teknologi terbaru? Pas banget nih ya. Kalau yang namanya kita belajar kan berproses, Iya. bukan jalan di tempat kan ya, pastinya. Jadi yang namanya berproses. Jadi modul khusus ada, pasti ada. Tips and triknya pasti ada. Mengikuti perkembangan digital dunia sekarang, harus. Kan nggak mungkin lah. Kebutuhan di luar B, kita belajarnya A. Kan udah nggak nyambung ya. Iya. Jadi Iya, banget. kita
kalau kita berbicara di telekomunikasi informasi, apalagi jaringan komputer ya, itu tidak hanya modul yang update, tidak hanya alat yang update, tidak hanya siswa yang update, tenaga pendidiknya, gurunya harus juga update. Apalagi di teknologi itu perkembangannya kan setiap detik. Iya. Bukan lagi hitung 5 menit, 1 menit, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun. Tidak. Jadi range-nya itu ya itu kan detik. Kalau kita mencari informasi sekarang, contoh nih, kalian semua paham. Iya. Cobalah cerdas menggunakan handphone. Pasti ini kan dunia dalam genggaman. Iya. Tapi kalau salah menggunakan, Bahaya. bahaya kan? Iya. Seperti itu. Jadi semuanya update. Jadi saya sendiri sudah lumayan lama ya di TKJ, itu merasakan sekali 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu jauh sekali. Jadi harus diupdate skill, pengetahuan, cara sharing, siswa belajar seperti apa, kita harus update materi-materi. Iya semua, ya. jadi semua diupdate. Ya misalkan sekarang masih pakai kabel kita, Iya. besok itu bisa udah pakai wireless. Iya kan? Iya. Bisa seperti itu update. Jadi tidak hanya alat, tidak hanya modul, tenaga pendidiknya juga harus update. Dan dipastikan juga. Jadi yang mau join di jurusan apapun, pastikan kalian tuh punya basicnya. Kalau kalian ke TKJ, kalau tidak, kalian tahu apa itu komputer. Kalau kalian mau ke jurusan PD, kalian harus tahu apa di dalamnya, apa yang harus dipelajari. Iya. Dan begitu juga kalau di jurusan yang lain, harus ada basicnya. Jangan sampai salah jurusan ya. Oke. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola jurusan TKJ? Tantangannya, Yes. jujur setiap tahun ada tantangan tersendiri. Dari mana? Saya tahu kan? Di mana ya? SDM. SDM. SDM itu kan sebenarnya banyak. Bisa guru, bisa siswa baru, bisa kakak tingkatnya. Nah, tantangan yang paling berat itu ya kita kan ada 3 tingkat, kelas 10, 11, 12. Iya. Itu beda-beda tingkat kesulitannya. Apalagi yang zaman sekarang itu kan serba mudah ya. Tapi hati-hati, di zaman serba mudah ini yang harusnya kita mempermudah, jangan sampai dipersulit. Jangan juga terlena. Sudah terbiasa mudah. Contoh, mic-nya mati satu nih. Kalian bingung nih harus nyari teknisi, padahal orangnya ada di sini. Iya. Seperti itu. Tantangannya itu kalau dari seorang guru, saya jadi guru produktif di TKJ, tantangannya itu everyday, setiap hari harus update. Jadi sebelum ngajar, kalau belajar teori kan baca buku teks. Iya. Kalau saya nambah baca modul perangkatnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu alat ini, kita harus tahu SOP alat ini bagaimana, settingannya bagaimana. Jadi sebelum saya masuk ke kelas, sebelum saya demo, praktek di lab, itu prepare-nya lumayan. Jadi kita harus prepare dulu, belum alatnya, belum kabelnya. Kalau kalian bayangin kalau jaring itu kan kabel-kabelnya. Iya. Kabel, belum tutorialnya, SOP step by step itu seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu. Gak sesimpel itu ya. Kalau diucapkan gampang, tapi kalau mudah ya. Tapi kalau udah dipraktekkan, Sulit. di sana kita ketahuan. Jadi apakah ada kendala atau tidak? Nah itu pentingnya. Kalau khususnya di TKJ ya kita semua pakai alat untuk mentransfer sharing ilmunya itu harus pakai alat semua, selain pengetahuan ya. Karena itu belajar lebih menarik kalau dipraktekkan. Kalau ceramah terus, jangan kan kalian berdua saya ceramah. Jangan pasti itu kan. Jadi harus disiapkan. Kita harus update. Jadi kita harus belajar dulu. Kita siapkan apa yang akan kita demokan di depan. Jadi harus prepare. Jadi nggak bisa tuh ngajar setengah 8, kita tembak setengah 8 langsung wow. Apalagi di teknis ya nggak bisa. Seperti itu. Oke, untuk Lala ada pertanyaan nggak nih? Kebetulan saya sudah nyiapin 2 pertanyaan untuk Pak Budi Data. Siap. Yang pertama,
bagaimana sih prospek karir bagi lulusan TKJ saat ini di dunia kerja? Dunia kerja, dunia industri ya? Ya. Oke. Nah, menyinggung karir ke depannya. Jadi dari TKJ itu kan berdirinya 2007. Udah berapa tahun ya sekarang? Di sekolah ini ya? Sekolah ini. 12 tahun. 2007 itu 17 tahun. 17 tahun kan? Iya. Ya, selama itulah saya menjadi guru di sini. Wah, Wow. 17 tahun. 17 tahun. Saya Cepat belum ya? lahir, Pak. Jadi mengawali itu sangat susah. Jadi termasuk tantangan. Jadi waktu cerita sedikit boleh nggak? Ya, boleh. Jadi berdirinya TKJ itu kita mengawalinya dengan 5 unit komputer. Siswanya itu 49, coba bayangkan. Waduh. Wow banget ya. Iya. Jadi, tapi kondisinya terbalik. Antara 2007, 8, 9, 10 sampai 2014 sampai sekarang. Itu kondisi SDM-nya sangat berbeda. Sedikit alat, siswanya kreatif, inisiatif, aktif. Kalau sekarang alatnya banyak, terbalik manja. Siswanya. Ya. Nah, mungkin itu tidak hanya PR Kaprodi saja ya, Ya. PR kita semua. Jadi bercermin dari sana. Jadi untuk kita TKJ sendiri itu selalu mengusahakan apa yang didapat oleh teman-teman kalian di sekolah, soft skill, hard skill, teknik kerja apapun itu, kita selalu berkoordinasi dengan pihak dunia industri. Karena kita di kurikulum Merdeka itu kan ada penyelarasan kurikulum ya. Jadi kita duduk bersama dengan Duti, kita tampung mana yang perlu kita masukkan di di kurikulum pembelajaran itu. Kita improve, kita kolaborasi. Jadi sehingga hasil outputnya nanti apa yang kita pelajari di sekolah, begitu mereka nanti PKL kerja sudah match. Bagus sekali programnya. Belajarnya A, nanti di industri A. Itu dah yang saya katakan tadi harus update. Kalau kita misalkan nggak update, mungkin bingung ya. Kalian tuh bingung nanti setelah di lapangan itu saya harus ngapain sih? Iya. Apa sih kerjaan yang saya ambil? Makanya soft skill, hard skill itu wajib. Attitude lagi satu. Sekarang ini kan attitude Iya. sedang ini ya, sedang agak. Itu yang paling Iya. penting. Jadi kalau prospek kerja ke depan itu sebenarnya kalau prospek TKJ kerja mau di bidang kerja apapun itu masuk. Hotel bisa nggak pariwisata? Iya. Hotel butuh internet nggak? Butuh. Butuh teknisi nggak? Butuh. Butuh perangkatnya nggak? Butuh. Kalau diskonek nggak? Konek maybe-nya butuh teknisi nggak? Butuh. Salah satunya kalau di hotel. Pariwisata banyak alumni kita ada yang sudah menjadi manajer, terus engineering, artinya berawal dari bawah lah, dari TKJ akhirnya nyambung semua. Bahkan ada yang kerja di kapal pesiar alumni kita, tapi ya bukan bagian pastry, kalau Nggak cocok. itu bagian teknis. Jadi udah bagian teknis kalau dia membidangi misalkan komputer misalkan itu kan all in one di dalamnya. Jadi kalau misalkan Lala bisa komputer nggak? Bisa. Kalau ditanya bisa buatkan saya laporan nggak dalam bentuk Excel? Jadi harus bisa. Jadi karena orang itu beranggapan kalau sudah bisa komputer itu sudah bisa semuanya. Itu juga tanggung jawab dan PR besar. Jadi bukan berarti kalian misalkan jurusan BD gitu nggak belajar komputer, bukan berarti nggak belajar. Semuanya pakai komputer. Banyak. Bahkan lulusan berapa ya? 2010 ya, 2011. Bahkan ada alumni yang jadi bidan, jadi perawat. Mungkin nggak percaya. Ada. Tapi kalau pariwisata dibilang misalkan, oh saya mau kapal pesiar, oh saya jurusan TKJ apa bisa? Bisa. Kan ada ini, ada divisi-divisinya. Iya. Seperti itu. Jadi kita dengan dunia industri itu sudah link and match. Kita penyelarasan kurikulum sudah ada. Jadi apa yang didapatkan di sekolah. Begitu PKL, ilmunya nyambung, skillnya nyambung. Begitu lulus, ya diharapkan bisa langsung direkrut ya. Luas juga ya Bapak ya. Ya, Saya kira pokoknya banyak sekali.
Saya kira selama ini lulusan TKJ cuma di warnet aja. Tarik kabel ya apa? Antara tiang ke tiang kosong dong. Sekali-kali ya kalau apa ya? Ini perlu juga untuk pemikiran biar pemikiran kalian tuh terbuka gitu. Misalkan lawan tadi bilang, saya kira perguruan online doang gitu. Kita harus punya ini ya, punya mimpi. Kita harus punya cita-cita, punya mimpi. Jadi mimpi itu wujudkan, jangan dibuat tidur. Wujudkan mimpinya. Jadi kalau misalkan lulusan TKJ, tadi lalu bilang, jaga warnet. Mulailah dari tukang karek kabel. Habis itu naik lagi jadi adminnya. Admin jaringannya bukan admin tukang administrasi. Bukan. Admin jaringan yang mengatur trafficnya kemana. Jadi paling tidak ujung-ujungnya nih bisa menjadi owner. Ya, jadi founder suatu perusahaan. Jadi lebih bisa bermanfaat ke yang lain. Karena kita juga di TKJ punya lulusan yang sudah menjadi owner dan founder suatu perusahaan ISP. Jadi mereka tuh tampung adik-adiknya yang mau kerja memang sharing ilmu. Jadi bukan hanya disuruh kerja, tapi ada sharing ilmunya di dalamnya. Ya seperti itu. Keren. Pusing mungkin dengarnya. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, bidang pekerjaan apa sih yang dapat dimasuki oleh lulusan TKJ selain menjadi teknis komputer dan jaringan? Oke, tadi beberapa udah ada sebutkan kan? Iya. Jadi semua segmen, semua divisi itu memerlukan teknologi. Jadi itu kombinasi sebenarnya, kombinasi. Tapi kalau bisa dalam satu orang menguasai semua, alangkah baiknya kan. Tapi jarang ditemukan seperti itu kan. Ya mungkin perbandingannya perlu banyak ya. Jadi pekerjaan itu di semua segmen dia bisa masuk. Tergantung sekarang yang membutuhkan tenaga itu yang di bidang apa. Jadi semua bisa. Pertambangan, lulusan IT kan. Anak software diperlukan, anak teknis diperlukan, engineering diperlukan. Perlu dokumentasi? Perlu dong, semua kepake. Perlu pemasaran, marketing? Perlu dong. Nanti kalian siapa tahu kan? Semuanya perlu. Perlu hitung-hitungan, anak akuntansi. Kita ini semua ada dalam jurusan di sini itu udah include semua kan. Itu kolaborasi bekerja sama mantap. Oke, Bapak, keren banget. Oke, karena kita sudah di akhir penghujung podcast. Terima kasih Bapak Budi Brata karena sudah menerima undangan kami. Siap. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan dan terima kasih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya walaupun banyak jadwal ya. Rumahnya padat. Maaf Bapak sudah mengganggu waktunya. Tapi terima kasih Iya. sudah meluangkan. Ya, next time kalau diundang lagi boleh. Siap. Mungkin dengan tema yang berbeda. Iya. Oke teman-teman, segini aja untuk episode kelima kali ini. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya di channel YouTube Beril Wanska. Terima kasih. Bye.